Arya dan Wira, dua motor vlogger yang mengeksplor jalur sejarah dan budaya Nusantara, melakukan perjalanan ke lereng Gunung Merapi untuk mendokumentasikan jalur pendakian lama yang telah lama ditinggalkan pendaki modern. Jalur tersebut dikenal warga sekitar sebagai jalur yang sering berubah arah tanpa sebab jelas. Meski mendapat peringatan dari penduduk desa untuk tidak mengikuti suara aneh yang muncul dari dalam hutan, Arya tetap yakin bahwa semua fenomena dapat dijelaskan secara ilmiah. Perjalanan mereka awalnya berjalan normal, hingga perangkat navigasi mulai mengalami gangguan. Kompas berputar tanpa arah dan kabut turun lebih cepat dari biasanya. Di tengah hutan pinus yang semakin sunyi, mereka mulai mendengar suara keramaian seperti aktivitas pasar tradisional. Mengikuti suara tersebut, mereka menemukan lapangan luas yang berisi pasar bambu tua dengan sosok manusia yang beraktivitas tanpa bayangan. Tanpa disadari, Wira hampir menerima tawaran transaksi dari salah satu pedagang misterius. Seorang pria tak dikenal muncul dan memperingatkan bahwa pasar tersebut merupakan wilayah gaib yang menjadi tempat pertukaran antara dunia manusia dan makhluk penghuni gunung. Dengan bantuan pria tersebut, mereka berhasil keluar dari wilayah pasar. Namun rekaman kamera mereka menunjukkan anomali waktu dan visual yang tidak dapat dijelaskan. Setelah kembali ke desa, seorang sesepuh menjelaskan bahwa tidak semua orang yang memasuki pasar gaib dapat kembali. Pengalaman tersebut mengubah cara pandang Arya terhadap dunia rasional, sementara Wira mulai menyadari bahwa Merapi menyimpan keseimbangan antara alam fisik dan dunia tak terlihat. Namun, jejak pasar itu ternyata belum sepenuhnya meninggalkan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua, selamat datang di channel kami. Terima kasih telah meluangkan waktu berkunjung dan menyimak cerita kami. Semoga kalian selalu sehat, diberi rezeki yang lancar, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Bagi yang belum, ayo dong subscribe dulu. Satu subscribe dari kalian sangat berarti untuk perkembangan channel ini. Sebutkan di kolom komentar dari daerah mana kalian nyimak cerita ini. Yuk kita lanjut ke ceritanya. Undangan dari jalur lama. Kabut tipis menggantung di lereng selatan Gunung Merapi ketika dua motor cruiser adventure perlahan melintasi jalan desa yang sempit dan berkelok. Debu vulkanik tipis beterbangan setiap roda motor menghantam jalan berbatu yang belum sepenuhnya diperbaiki sejak erupsi beberapa tahun lalu. Gunung Merapi bukan sekadar gunung berapi aktif. Bagi sebagian masyarakat Jawa, Merapi adalah penjaga keseimbangan alam. Tempat di mana batas antara dunia manusia dan dunia yang tak terlihat diyakini sangat tipis, bahkan terkadang tidak ada sama sekali. Arya menghentikan motornya di depan sebuah warung kayu sederhana yang menghadap langsung ke lereng gunung. Ia melepas helmnya, menepuk-nepuk debu yang menempel di jaket ridingnya. Diikuti Wira turun dari motor di belakangnya, menatap ke arah puncak Merapi yang tertutup awan abu keabu-abuan. Gila, view-nya dapat banget, Ar, kata Wira sambil meregangkan bahunya. Tapi gue ngerasa hawa sini beda ya. Arya tersenyum kecil sambil menyalakan kamera vlog yang menempel di dagunya. Balada Arya dan Wira, hari ini kita lagi di salah satu desa di lereng Merapi. Katanya ada jalur pendakian lama yang udah jarang dipakai. Kita mau coba telusuri jalur itu buat dokumentasi sejarah pendakian. Di dalam warung, seorang pria parubaya sedang menuangkan kopi hitam dari panci aluminium tua. Ia melirik singkat ke arah Arya dan Wira sebelum kembali menatap cangkir yang sedang ia isi. Arya mendekat sambil melepas sarung tangan riding. "Permisi Pak, kami dengar ada jalur lama pendakian lewat hutan pinus sebelah barat desa ya?" Pria itu mengangguk pelan tetapi tidak langsung menjawab. Ia meletakkan 2 gelas kopi di meja bambu. "Ada," katanya akhirnya. "Tapi jarang yang lewat sana sekarang." Wira duduk, meniup kopi panas di depannya. "Kenapa jarang dipakai Pak? Jalurnya rusak atau ketutup longsor?" Pria itu menatap lereng Merapi cukup lama sebelum menjawab. "Jalurnya sering berubah." Arya terkekeh pelan. "Berubah karena erupsi ya Pak? Kontur gunung kan emang sering berubah." Pria itu menggeleng perlahan. "Bukan cuma tanahnya yang berubah.
Wira mengangkat alis, mulai memperhatikan serius. Maksud Bapak? Pria itu menatap mereka bergantian. Kalau kalian masuk jalur itu, jangan ikuti suara yang memanggil dari dalam hutan. Suasana mendadak terasa lebih dingin. Angin dari lereng berhembus pelan, membawa aroma samar yang membuat Wira mengerenyit. Arya mencoba tersenyum santai. Tenang Pak, kita biasa eksplor tempat ekstrim. Semua pakai GPS, kompas digital, sama peta topografi. Pria itu hanya tersenyum tipis. Merapi punya jalannya sendiri. Kadang alat manusia tidak berlaku di sana. 1 jam kemudian, Arya dan Wira memarkir motor mereka di ujung jalan tanah terakhir sebelum jalur pendakian dimulai. Kamera mereka kembali aktif, merekam barisan pohon pinus tua yang berdiri rapat seperti dinding alami. Jalur Lama Merapi dulunya menjadi rute utama pendakian sebelum beberapa erupsi besar mengubah struktur lereng gunung. Kini jalur itu ditinggalkan, perlahan ditelan vegetasi, dan hanya dikenang melalui cerita warga sekitar. Arya memeriksa layar GPS di jam pintarnya. Koordinat masih masuk, trek lama masih kebaca. Wira mengencangkan tas carrier di punggungnya, lalu menatap sekeliling hutan. Ar, lo ngerasa nggak sih? Sepi banget. Arya berjalan lebih dulu memasuki jalur setapak. Namanya juga jalur lama, Wir. Jarang dilewatin orang. Langkah mereka menelusuri tanah vulkanik yang lembut. Akar pohon mencuat dari permukaan tanah, menciptakan pijakan yang tidak rata. Cahaya matahari hanya menembus tipis di antara cabang-cabang pinus yang tinggi menjulang. Beberapa menit pertama terasa normal. Kamera mereka menangkap suara langkah kaki, gesekan ranting, dan sesekali angin yang menggoyangkan dedaunan. Namun semakin dalam mereka berjalan, suara alam perlahan menghilang. Tidak ada kicau burung, tidak ada suara serangga, bahkan angin terasa bergerak lebih pelan. Wira berhenti melangkah. Arya menoleh. Kenapa? Wira mengendus udara. Lo nyium bau sesuatu nggak? Arya ikut menghirup udara. Apa? Kayak bau dupa atau kemenyan? Arya mengangkat bahu. Mungkin warga lagi ritual di desa. Angin bisa bawa bau kemana aja. Wira tidak menjawab. Tatapannya tetap mengarah ke dalam hutan yang terlihat semakin gelap meski waktu masih siang menjelang sore. Perjalanan berlanjut. Jalur mulai menanjak dan semakin sempit. Semak belukar mulai menutup sebagian jalan setapak. Arya tiba-tiba berhenti menatap layar GPS. Lah, Wira mendekat. Kenapa? Sinyalnya hilang timbul. Ia mengangkat pergelangan tangannya, memperlihatkan peta digital yang garis jalurnya tiba-tiba melompat-lompat tidak stabil. Wira mengeluarkan kompas manual dari kantong tasnya. Kompas gue juga aneh, Ar. Jarum kompas bergetar halus lalu berputar beberapa derajat tanpa alasan jelas. Arya menghela nafas. Mungkin gangguan medan magnet. Daerah vulkanik aktif emang kadang bikin alat elektronik error. Ia mencoba tetap terdengar yakin, meski keningnya mulai berkerut. Di wilayah pegunungan vulkanik aktif, gangguan medan magnet memang bukan hal mustahil. Namun di beberapa tempat, gangguan semacam itu sering menjadi tanda bahwa manusia sedang berjalan melewati wilayah yang tidak sepenuhnya mereka pahami. Sore mulai turun lebih cepat dari yang mereka perkirakan. Kabut tipis mulai turun dari lereng atas, bergerak perlahan menyusuri batang-batang pinus seperti air yang merembes dari langit. Langkah mereka melambat ketika jalur setapak tiba-tiba bercabang dua. Salah satu jalur terlihat sedikit lebih lebar, namun dipenuhi ranting tumbang. Jalur lainnya lebih sempit, hampir tertutup akar pohon tua yang melintang seperti gerbang alami. Arya memeriksa GPS sekali lagi. Trek lama nunjuk ke arah kanan. Wira menatap jalur sempit itu cukup lama. Gue nggak suka jalur itu, Arya menoleh. Kenapa? Insting aja. Rasanya kayak ada yang ngawasin. Arya menghela napas panjang. Kita udah jauh masuk. Kalau balik sekarang, konten kita kosong. Kita coba dikit aja. Kalau buntu, kita putar balik. Wira terlihat ragu, namun akhirnya mengangguk pelan. Mereka melangkah memasuki jalur sempit itu. Akar pohon besar membentuk lengkungan alami di atas kepala mereka, menciptakan bayangan gelap yang membuat jalur terasa seperti lorong hutan. Kabut turun semakin tebal. Udara terasa lebih dingin, menusuk sampai ke dalam jaket mereka. Beberapa menit berjalan, Wira tiba-tiba berhenti lagi. Lo denger nggak? Arya ikut diam. Dari kejauhan terdengar suara samar, seperti suara banyak orang berbicara bersamaan.
sangat pelan, hampir seperti bisikan yang dibawa angin. Arya memfokuskan pendengarannya. Suara itu menghilang. Paling pendaki lain, katanya mencoba terdengar santai. Namun beberapa langkah kemudian, suara itu muncul lagi. Kali ini lebih jelas, seperti suara keramaian pasar tradisional. Ada suara orang menawar barang, ada suara langkah kaki ramai, ada bunyi kayu atau bambu yang dipukul pelan. Wira menatap Arya, wajahnya mulai pucat. Di tengah hutan begini, mana mungkin ada pasar? Arya menelan ludah, berusaha tetap rasional. Mungkin ada base camp pendaki, atau perkampungan kecil yang gak masuk peta. Namun bahkan ia sendiri mulai menyadari, suara itu terdengar terlalu jauh sekaligus terlalu dekat pada saat yang bersamaan. Tanpa mereka sadari, kabut di belakang mereka turun semakin rapat, menelan jalur yang telah mereka lewati. Jejak sepatu mereka perlahan menghilang tertutup embun dingin yang menempel di tanah vulkanik. Di Merapi, tersesat tidak selalu berarti kehilangan arah. Kadang, itu berarti manusia telah melewati batas yang tidak mereka sadari keberadaannya. Arya dan Wira terus melangkah mengikuti arah suara keramaian itu, menembus kabut yang semakin tebal. Semakin mereka berjalan, suara itu semakin jelas, seperti pasar yang sedang ramai menjelang malam. Dan tanpa mereka ketahui, langkah mereka perlahan membawa mereka menjauh dari dunia yang mereka kenal, menuju tempat yang tidak pernah tercatat dalam peta manapun. Hutan yang tidak menggema. Kabut di jalur sempit itu semakin menebal seiring langkah Arya dan Wira yang terus menembus lorong hutan pinus. Tanah vulkanik di bawah sepatu mereka terasa lebih lembek dari sebelumnya, seolah menyimpan kelembapan yang tidak wajar. Dalam kepercayaan masyarakat di lereng Merapi, terdapat wilayah yang disebut sebagai jalur lintasan, tempat di mana makhluk dari dua dunia dipercaya melintas tanpa saling mengganggu, selama manusia tidak mencoba ikut masuk terlalu jauh. Udara terasa semakin berat. Nafas mereka mulai terdengar lebih jelas dalam keheningan hutan yang aneh. Wira menoleh ke belakang. Sumpah ya, gue ngerasa jalur tadi nggak sepanjang ini waktu kita masuk. Arya tetap berjalan sambil menatap GPS di jam pintarnya. Perasaan lo aja, kita cuma jalan sekitar 200 meter dari percabangan. Wira berhenti sebentar, menatap lorong kabut di belakang mereka. Gue nggak bisa lihat bekas jejak kita. Arya ikut menoleh. Tanah di belakang mereka terlihat bersih, tanpa bekas sepatu sedikit pun. Hanya lapisan embun tipis yang menyelimuti permukaan tanah vulkanik. Arya berdaham kecil. Tanahnya lembek, mungkin cepat nutup lagi. Wira menatap Arya dengan ekspresi datar. Lo ngomong itu buat nenangin gue atau nenangin diri lo sendiri? Arya menyeringai tipis. Dua-duanya. Langkah mereka berlanjut. Cahaya matahari mulai tampak aneh. Warna jingga sore biasanya perlahan muncul di sela pepohonan, namun kali ini cahaya terlihat kusam, seperti tersaring kabut yang terlalu tebal untuk ukuran sore hari biasa. Wira tiba-tiba memperlambat langkahnya. Lo dengar nggak? Arya mengangkat tangan, memberi isyarat agar Wira diam. Dari kejauhan, suara keramaian kembali terdengar. Lebih jelas dari sebelumnya. Suara orang berbicara, tertawa, tawar-menawar, bahkan terdengar bunyi benda-benda seperti dipindahkan di atas meja kayu. Arya mengeringit tipis. Ini aneh sih. Wira menghela nafas panjang. Makanya tadi gue bilang jangan masuk jalur ini. Arya membuka tas depannya, mengeluarkan remote drone dokumentasi. Gue coba cek dari atas dulu. Kalau ada perkampungan harusnya kelihatan. Drone kecil itu terbang naik menembus sela-sela pohon pinus. Kamera di remote langsung menampilkan feed video. Awalnya normal, namun beberapa detik kemudian layar mulai berkedip. Gambar hutan berubah seperti terkena interferensi. Bayangan gelap melintas cepat di antara pepohonan. Terlalu besar untuk ukuran manusia, tetapi terlalu samar untuk dikenali bentuknya. Arya mengerutkan dahi. Signal loss mungkin? Wira menatap layar dengan tegang. Rewind bentar. Arya memutar ulang rekaman beberapa detik sebelumnya. Bayangan itu muncul lagi.
seperti beberapa sosok berdiri di antara pepohonan. Namun ketika frame diperjelas, sosok itu menghilang seperti kabut yang terbelah angin. Wira menelan ludah. Gue nggak suka ini. Arya mencoba terdengar santai. Drone murah emang suka glitch, lo tahu sendiri. Namun tangannya terlihat sedikit gemetar saat mematikan drone dan menariknya turun. Beberapa menit kemudian, gangguan mulai terasa lebih nyata. Jam digital Arya tiba-tiba mati, layar hitam. Ia menepuk permukaan jamnya beberapa kali. Lah, low battery. Padahal indikator baterai sebelumnya masih di angka 80%. Beberapa detik kemudian, layar menyala kembali. Namun angka waktu berubah. Arya menatap layar dengan bingung. Wir, jam gue tadi jam 5:10 kan? Wira mengangguk. Iya. Arya menelan ludah. Sekarang jam 5:35. Wira terdiam beberapa detik. Kita nggak mungkin jalan 25 menit tanpa sadar. Arya mencoba tertawa kecil. Jam digital kadang suka error kalau kena suhu ekstrim. Wira mengangkat alis. Di sini suhunya cuma dingin, bukan kutub selatan, Bang. Arya menghela nafas panjang. Lo bisa nggak sih sekali-sekali nggak bikin analogi serem? Wira menyeringai tipis. Kalau situasinya normal, gue juga santai. Langkah mereka terhenti lagi ketika Wira menunjuk tanah di depan. Ar, lihat itu. Di permukaan tanah vulkanik terlihat jejak kaki manusia. Ukurannya mirip jejak sepatu hiking, mengarah lurus ke depan jalur mereka. Arya berjongkok memeriksa jejak itu. Masih baru. Ia mengikuti jejak tersebut beberapa langkah, namun tiba-tiba jejak itu berhenti begitu saja. Tidak ada tanda berbalik arah, tidak ada jejak lanjutan, hanya tanah kosong di depannya. Wira mundur selangkah. Lo jangan bilang pendakinya lompat ke pohon. Arya mencoba berpikir rasional, tetapi ia tidak menemukan penjelasan logis. Dalam beberapa legenda Merapi, terdapat cerita tentang manusia yang mengikuti jejak pendaki lain, hanya untuk menyadari bahwa jejak itu bukan milik manusia yang masih hidup. Kabut semakin menebal, suara keramaian kini terdengar sangat jelas. Seperti pasar tradisional yang ramai menjelang malam, terdengar suara orang memanggil pembeli, terdengar suara barang ditimbang, bahkan samar terdengar suara musik gamelan pelan yang mengalun tidak beraturan. Wira memegang lengan Arya. Ar, ini udah nggak masuk akal. Arya menatap ke arah sumber suara, matanya mulai dipenuhi rasa penasaran yang kuat. Justru karena nggak masuk akal, kita harus cek. Wira menghela nafas frustasi. Lo kalau jadi karakter film horor, lo pasti yang pertama mati. Arya tertawa pendek. Tenang, gue karakter utama, biasanya kebal. Wira menatapnya datar. Biasanya karakter utama juga yang disiksa paling lama. Mereka berjalan mengikuti arah suara. Kabut kini setinggi dada, membuat pandangan mereka hanya beberapa meter ke depan. Tiba-tiba, Wira berhenti lagi. Arya menoleh. Apalagi? Wira menunjuk ke arah kiri jalur. Di antara batang-batang pinus, terlihat sosok manusia berdiri diam. Sosok itu terlihat seperti pria mengenakan pakaian tradisional Jawa. Wajahnya tidak terlihat jelas karena tertutup bayangan kabut. Arya melangkah mendekat. Pak, sosok itu tidak bergerak. Ketika Arya mendekat beberapa langkah lagi, kabut berhembus pelan dan sosok itu menghilang begitu saja. Wira memegang kepala. Gue nggak halu kan? Arya terdiam beberapa detik. Kalau lo halu, berarti gue juga. Angin tiba-tiba bertiup lebih dingin. Suara keramaian semakin keras, kini terasa seperti tepat berada di balik kabut di depan mereka. Dalam kepercayaan lama masyarakat lereng Merapi, terdapat cerita tentang pasar gaib, tempat di mana makhluk penghuni gunung diyakini melakukan aktivitas seperti manusia, dan terkadang menarik manusia yang tersesat untuk ikut menjadi bagian dari mereka. Langkah Arya dan Wira semakin cepat, didorong rasa penasaran dan ketegangan yang sulit mereka jelaskan. Pepohonan pinus tiba-tiba mulai jarang. Tanah di bawah kaki mereka berubah menjadi permukaan datar yang lebih luas. Kabut di depan mereka bergerak perlahan, seperti tirai yang sedang terbuka. Arya melangkah satu langkah lagi, dan tiba-tiba pepohonan berakhir. Di hadapan mereka terbentang sebuah lapangan luas. Wira terdiam, Arya ikut membeku di tempat. Di tengah lapangan itu, berdiri puluhan kios bambu tua yang tersusun seperti pasar tradisional.
Lampu-lampu minyak bergoyang pelan di setiap sudut kios. Siluet manusia terlihat bergerak di antara lorong-lorong pasar. Suara keramaian yang mereka dengar selama ini kini terdengar nyata. Terlalu nyata. Wira berbisik pelan. Ar, ini nggak mungkin ada di peta. Arya menatap layar GPS di jamnya. Layar itu kosong, tidak menampilkan koordinat apapun. Hanya satu garis statis berkedip di tengah layar. Tidak semua tempat di dunia dapat ditemukan melalui peta, dan tidak semua jalan yang membawa manusia ke suatu tempat memungkinkan mereka kembali dengan cara yang sama. Lampu-lampu pasar itu bergoyang tertiup angin dingin yang membawa aroma dupa semakin kuat. Dan dari salah satu lorong pasar, terlihat sosok seseorang berdiri memandangi mereka, seolah sudah menunggu sejak lama. Kabut di belakang Arya dan Wira perlahan menutup jalur yang mereka lewati. Tanpa suara, tanpa jejak, tanpa jalan pulang yang terlihat. Pasar yang tidak memiliki waktu. Kabut yang menelan hutan tiba-tiba pecah seperti tirai yang disibakan dari dalam. Arya dan Wira melangkah keluar dari deretan pinus tua, lalu berhenti bersamaan. Di hadapan mereka terbentang sebuah lapangan luas. Tanahnya datar, tertutup abu vulkanik yang tampak halus seperti bedak. Di tengah lapangan itu berdiri puluhan kios bambu berjajar rapi, beratapkan daun rumbia yang terlihat lapuk namun tetap tegak berdiri. Lampu-lampu minyak bergantung di tiap sudut kios, menyala redup dengan cahaya kekuningan yang bergetar pelan seperti napas makhluk hidup. Suara ramai terdengar, riuh percakapan, tawar-menawar, tawa kecil, dentingan benda logam, gesekan anyaman bambu. Persis seperti pasar tradisional desa. Namun, ada sesuatu yang membuat suasana itu terasa tidak selaras. Wira menelan ludah. Ar, suaranya lirih. Lu lihat ini juga kan? Arya menyipitkan mata, mencoba menenangkan ekspresinya sambil tetap mengamati sekitar. Insting rasionalnya langsung bekerja, mencoba menyusun logika di balik pemandangan itu. Pasar dadakan mungkin, ritual warga atau semacam tradisi adat, jawab Arya, meski nada suaranya sendiri terdengar tidak sepenuhnya yakin. Wira mendengus pelan, ritual warga di tengah jalur pendakian ilegal yang gak ada di peta. Arya tidak menjawab. Ia langsung mengangkat kamera dokumentasi, menekan tombol rekam, dan mengarahkan lensa ke deretan kios. Monitor kamera menampilkan gambar buram. Bukan sekadar kabur, bentuk kios tampak seperti meleleh pelan. Garis-garisnya bergelombang, seolah realitas di depan mereka tidak stabil. Arya menurunkan kamera, menatap langsung dengan mata telanjang. Pasar itu terlihat normal. Ia mengangkat kamera lagi. Tetap buram. Sensor error, gumam Arya pelan. Biasanya kalau sensor error, dunia gak ikut glitch Ar. Arya mengabaikan komentar itu dan mengganti mode rekam. Ia mencoba mikrofon eksternal, menyesuaikan gain audio, lalu memutar hasil rekaman singkat. Dari speaker kecil kamera terdengar suara pasar, tetapi terdistorsi, seperti rekaman radio tua yang diputar dari jarak sangat jauh. Suara manusia bercampur dengan dengung panjang menyerupai angin yang melewati lorong sempit. Arya mengkerenyik. Frekuensi suara mereka aneh. Frekuensi? Wira menatapnya datar. Ar, itu pasar, bukan stasiun radio. Mereka berjalan masuk. Setiap langkah mereka menimbulkan suara halus di atas abu vulkanik. Anehnya, tak satupun orang di pasar itu terlihat benar-benar memperhatikan kedatangan mereka. Para pedagang duduk di balik meja bambu, pembeli berjalan santai, aktivitas berlangsung normal. Namun semakin lama Wira memperhatikan, semakin banyak detail yang terasa salah. Ia melihat seorang pria membawa keranjang buah. Tidak ada bayangan di bawah kakinya. Wira menggeser posisi. Ia mencoba memastikan arah cahaya lampu minyak. Semua benda memiliki bayangan, kecuali pria itu. Ar, bisik Wira. Arya menoleh singkat. Lu perhatiin bayangan mereka nggak? Arya langsung mengamati sekitar.
Ia melihat beberapa sosok memiliki bayangan tipis. Sebagian lain tidak memiliki apapun di bawah kaki mereka. Arya menarik napas panjang, mencoba menjaga stabilitas pikirannya. Bisa jadi efek cahaya. Lampu minyak itu bikin bayangan gak konsisten. Wira mengangguk pelan, meski ekspresi wajahnya jelas menunjukkan ia tidak percaya sepenuhnya. Mereka melewati kios yang menjual sayur mayur. Daun-daun hijau tersusun rapi dalam tampah bambu. Ketika Wira melirik sekilas, sayuran itu tampak segar. Namun saat ia menatap lebih lama, permukaan daun berubah tekstur menjadi menyerupai lumut basah yang bergerak perlahan seperti bernafas. Wira langsung mengalihkan pandangan. "Gua fix nggak mau belanja di sini," gumamnya. Arya masih berusaha mempertahankan fokus dokumenter. Ia menulis beberapa catatan cepat di ponselnya. Namun layar ponsel tiba-tiba berkedip. Angka jam digital berubah, melompat beberapa menit ke depan, lalu kembali mundur 2 menit. Arya mengerjap. Time sync error. Wira menoleh cepat. "Ar, lu sadar nggak dari tadi kita jalan berapa lama?" Arya berhenti menulis. Ia mencoba mengingat. Aneh, ia tidak bisa memperkirakan durasi waktu sejak mereka memasuki pasar, seolah waktu tidak mengalir secara linier. Mereka terus berjalan hingga tiba di sebuah kios kecil yang dipenuhi botol-botol kaca keruh berisi cairan berwarna pucat. Seorang perempuan tua duduk di balik meja bambu. Wajahnya tertutup caping lebar. Tangannya kurus, kulitnya tampak seperti tanah yang mengering. Ia mengangkat salah satu botol, lalu mendorongnya perlahan ke arah Wira. "Ambil, biar kuat jalan." Suaranya serak, seperti dua suara berbicara bersamaan. Wira mengerutkan dahi. Aroma dari botol itu tiba-tiba tercium samar. Bau tanah basah bercampur bunga sesaji yang mulai membusuk. Entah kenapa, dadanya terasa hangat. Ada dorongan halus, seperti bisikan yang tidak terdengar namun menekan pikirannya. Tangannya bergerak, mendekati botol itu. Arya menatap Wira. "Jangan sentuh." Nada suaranya datar, tapi tegas. Wira berhenti, namun tatapannya kosong, seperti setengah tertidur sambil berdiri. Perempuan tua itu tersenyum perlahan. Bibirnya pecah-pecah, memperlihatkan gigi yang tidak rata. "Minum, biar nggak hilang jalan pulang." Wira mengulurkan tangan lagi. Arya langsung meraih pergelangan tangannya dan menarik kuat. "Wira, fokus!" Wira tersentak. Ia menarik nafas kasar, seperti baru muncul dari dalam air. "Anjir," bisiknya pelan. "Gue kayak ketarik tadi." Perempuan tua itu tidak marah. Ia hanya menatap mereka tanpa berkedip. Arya menarik Wira menjauh dari kios itu. Namun ketika mereka menoleh kembali, perempuan itu sudah tidak ada. Kios itu kosong, hanya menyisakan meja bambu berlumut. Keramaian pasar tiba-tiba terasa lebih lambat. Gerakan orang-orang menjadi tidak sinkron. Beberapa sosok terlihat berjalan tanpa menggerakkan kaki, seperti meluncur di atas tanah. Udara menjadi lebih berat. Arya mulai merasakan tekanan kuat di telinganya, seperti berada di dalam kabin pesawat yang kehilangan tekanan udara. Ia menelan ludah, mencoba menyeimbangkan pernapasan. "Ar," suara Wira bergetar. "Lu ngerasa nggak kayak ada yang nonton kita?" Arya tidak menjawab. Ia merasakannya juga. Bukan sekedar diawasi, lebih seperti diukur. Tiba-tiba seluruh suara pasar berhenti, seketika, seperti seseorang mematikan tombol audio dunia. Lampu minyak berhenti bergoyang. Api di dalamnya membeku tanpa gerakan. Semua sosok manusia berhenti di posisi mereka masing-masing. Tidak ada satupun yang bergerak. Wira menahan napas. "Ar." Dari balik kabut di ujung lapangan, terdengar suara langkah kaki. Pelan, berat. Setiap langkah menimbulkan getaran halus di tanah abu vulkanik. Duk, duk, duk. Kabut mulai terbelah perlahan. Siluet tinggi muncul di kejauhan. Bentuknya tidak proporsional, terlalu tinggi untuk manusia biasa.
Arya merasakan jantungnya berdetak tidak stabil. Untuk pertama kalinya sejak perjalanan ini dimulai, rasionalitasnya gagal membangun penjelasan. Sosok itu berjalan mendekat, semakin dekat. Tubuhnya terlihat seperti tersusun dari lapisan kabut dan bayangan. Wajahnya tidak jelas, hanya rongga gelap tempat mata seharusnya. Tiba-tiba seluruh suara pasar menoleh bersamaan ke arah Arya dan Wira. Gerakannya patah-patah, seperti boneka yang diputar secara paksa. Wira menahan langkah. "Ar, gua nggak suka ini." Arya menggenggam kamera lebih erat, meski tangannya mulai gemetar. Sosok tinggi itu berhenti sekitar 20 meter di depan mereka. Udara menjadi sangat dingin. Dari dalam kabut, suara berat bergema, tidak berasal dari satu arah, melainkan dari seluruh ruang. Pengunjung tidak diundang, tidak boleh membawa waktu keluar. Arya dan Wira saling menatap. Tiba-tiba lampu-lampu minyak padam bersamaan. Kegelapan menelan pasar. Dan dari segala arah, terdengar suara langkah kaki, mulai berlari, menuju mereka. Penjaga jalur yang tidak terlihat. Gelap menelan pasar. Lampu-lampu minyak padam serempak, meninggalkan cahaya abu-abu tipis yang seolah berasal dari tanah itu sendiri. Arya dan Wira berdiri kaku, dikelilingi ratusan siluet yang tidak bergerak namun terasa hidup. Lalu, suara langkah kaki mulai bermunculan. Dari segala arah, cepat, tidak beraturan, mendekat. Wira langsung menoleh panik. "Ar, gue yakin ini bukan sesi belanja terakhir dalam hidup gue kan?" Arya tidak menjawab. Matanya menyapu ruang gelap, mencoba mencari jalur keluar. Nafasnya mulai berat. Rasionalitasnya runtuh sedikit demi sedikit, digerus tekanan yang tidak bisa dijelaskan logika. Langkah-langkah itu semakin cepat. Tanah abu vulkanik bergetar pelan. Dari balik kabut, sosok-sosok pasar mulai bergerak lagi, tetapi tidak seperti manusia berjalan. Tubuh mereka tersentak-sentak seperti ditarik benang tak kasat mata. Beberapa kepala berputar terlalu jauh hingga terdengar bunyi patahan halus. Wira refleks mundur. "Ar, gue sumpah, kalau ini prank warga lokal, mereka niat banget." Belum sempat Arya menjawab, sebuah tangan tiba-tiba mencengkram lengan Wira dari samping. Kuat, dingin. Wira refleks hampir berteriak, tetapi sosok itu langsung menutup mulutnya. Diam, kalau ingin tetap bernafas. Suara berat dan rendah bergetar seperti berasal dari gunung-gunung. Arya menoleh cepat. Seorang pria paruh baya berdiri di samping mereka. Tubuhnya tinggi kurus, mengenakan jaket lapangan lusuh berwarna abu kehitaman. Wajahnya tirus dengan garis-garis usia yang dalam, tetapi sorot matanya tajam seperti seseorang yang terbiasa melihat sesuatu yang tidak lihat orang lain. Tanpa memberi waktu, pria itu menarik mereka masuk ke sela dua kios bambu. "Jangan menoleh," katanya pelan. Arya tetap mencoba melihat ke belakang. Dalam sekilas pandangan, ia melihat sosok tinggi dari kabut tadi kini berdiri tepat di tengah lapangan. Tubuhnya tampak memanjang, seperti bayangan yang dipaksa berdiri tegak. Pria itu menarik mereka semakin dalam ke lorong sempit di belakang kios. Begitu mereka melewati deretan bambu terakhir, suara pasar mulai berubah. Tawar-menawar berubah menjadi bisikan panjang yang berlapis-lapis. Tawa berubah menjadi suara tangisan yang ditarik mundur seperti rekaman diputar terbalik. Angin dingin menyapu wajah mereka. Wira berbisik, nafasnya masih tersengal. "Pak, itu tempat apa tadi?" Pria itu tidak langsung menjawab. Ia terus berjalan menembus jalur tanah sempit yang tertutup akar-akar pinus tua. Setelah beberapa meter, ia berkata pelan. Pasar itu muncul saat Merapi ingin mengingat sesuatu, atau melupakan sesuatu. Arya menatapnya tajam. "Bapak siapa?" Pria itu menoleh sekilas. "Penjaga jalur lama." Wira mengkerutkan dahi. "Jalur lama maksudnya jalur pendakian." Pria itu menggeleng ipis. "Jalur antara, yang hidup dan yang sudah tidak punya waktu." Angin tiba-tiba bertiup lebih kencang. Kabut di belakang mereka bergulung seperti ombak yang menabrak pepohonan. Pria itu mempercepat langkah.
Dengar baik-baik. Di Merapi, tidak semua tanah adalah tanah manusia. Ada bagian gunung yang menjadi tempat pertemuan dunia. Pasar itu salah satunya. Arya mencoba tetap tenang, meski dadanya terasa ditekan sesuatu yang tidak terlihat. Kalau seseorang melakukan transaksi di sana, apa yang terjadi? Pria itu berhenti sejenak. Ia menatap tanah, lalu berkata pelan, "Nama mereka hilang." Wira menelan ludah. "Maksudnya, mati?" Pria itu menggeleng. "Lebih buruk, mereka tetap ada, tapi tidak lagi diingat oleh dunia manusia." Arya merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia menoleh ke Wira, memastikan sahabatnya masih terlihat jelas di hadapannya. Pria itu melanjutkan berjalan. Setiap barang di pasar itu bukan sekedar barang. Itu adalah penukar identitas. Semakin banyak seseorang menerima, semakin tipis batas dirinya sebagai manusia. Wira mencoba tertawa kecil, walau terdengar kaku. "Berarti tadi kalau gue minum, gue bisa jadi pedagang celok gaib gitu, Pak?" Pria itu tidak tersenyum. "Kalau kamu minum, kamu mungkin masih bisa pulang, tapi rumahmu tidak lagi mengenal siapa yang pulang." Wira langsung diam. Arya mengeluarkan ponselnya lagi. Ia memeriksa data waktu. Layar menunjukkan pukul 17.42. Namun log rekaman kamera menunjukkan mereka sudah berada di area pasar selama hampir 3 jam. Arya menatap layar itu lama. "Ini gak mungkin." Pria itu menoleh. Waktu tidak berjalan sama di tempat yang tidak mengakuinya. Mereka terus menuruni jalur hutan. Suara pasar perlahan menghilang, digantikan deru angin yang terdengar seperti nafas raksasa yang tertahan di dalam tanah. Tiba-tiba Arya berhenti berjalan. Ia menatap tanah di bawah kaki mereka. "Wira?" Wira menoleh. Arya menunjuk ke tanah abu. Tidak ada bayangan mereka. Cahaya langit senja masih terlihat samar di sela pepohonan, namun tubuh mereka berdiri tanpa bayangan. Wira langsung memandang kakinya sendiri. "Ar, jangan bilang kita udah setengah jadi pelanggan tetap tadi." Pria itu berhenti. Ia menatap mereka cukup lama. "Kalian masih utuh, tapi batas kalian sempat terbuka." Ia menoleh ke arah hutan di belakang mereka. "Gunung sedang memperhatikan kalian." Mereka melanjutkan perjalanan. Jalur mulai menanjak ringan. Pepohonan pinus perlahan berubah menjadi vegetasi hutan yang lebih rapat dan normal. Udara terasa lebih hangat, namun perasaan tidak nyaman belum hilang. Arya mencoba bertanya lagi, "Bapak sudah lama menjaga jalur ini?" Pria itu menjawab tanpa menoleh. "Sejak jalur ini berhenti diingat manusia." "Bapak tinggal di desa tadi?" Pria itu tidak menjawab. Beberapa langkah kemudian, ia berkata pelan, "Merapi punya penjaga, bukan hanya manusia. Beberapa dipilih, beberapa tidak pernah punya pilihan." Kalimat itu menggantung di udara seperti asap tipis. Mereka akhirnya mencapai sebuah batas alami. Tanah vulkanik berubah menjadi tanah hutan yang lebih padat. Suara serangga mulai terdengar lagi. Burung-burung senja berteriak dari kejauhan. Arya menghembuskan napas panjang. Tekanan di telinganya perlahan hilang. Kompas digital di jam tangannya kembali stabil. Bayangan mereka muncul kembali di tanah. Wira langsung melihat ke arah pria itu. "Pak, serius, terima kasih. Kalau nggak ada bapak, mungkin gue udah buka franchise warung gaib." Tidak ada jawaban. Arya menoleh. Pria itu sudah tidak berdiri di sana. Hanya ada jalur hutan kosong yang diterpa angin pelan. Mereka berdua berhenti bersamaan. "Ar," suara Wira pelan. Arya memutar tubuh, menatap jalur yang baru saja mereka lewati. Tidak ada jejak kaki pria itu. Tidak ada suara langkah pergi. Tidak ada tanda keberadaan manusia lain. Hanya suara angin yang berdesir melalui batang pinus. Wira mencoba memanggil, "Pak, Pak, tunggu." Hutan tetap diam. Arya menunduk menatap tanah. Di permukaan abu tipis, ia melihat sesuatu yang membuat nafasnya tertahan. Ada jejak kaki mereka berdua.
dan satu jejak tambahan di tengah mereka. Jejak itu berhenti, tepat di titik tempat pria tadi berdiri. Tidak ada jejak keluar, tidak ada jejak masuk. Seolah sosok itu muncul hanya untuk menuntun mereka. Tiba-tiba angin berhembus lebih dingin. Dari arah gunung terdengar suara gemuruh sangat jauh. Bukan suara erupsi, lebih seperti suara sesuatu yang bergeser di dalam perut bumi. Arya menatap puncak Merapi yang tertutup awan gelap. Lalu tanpa sadar ia berbisik, "Wira, gue ngerasa kita belum benar-benar keluar dari jalurnya." Wira mengangkat alis pelan. "Ar, lu sadar nggak? Dari tadi kita nggak pernah nemu tanda jalur pendakian resmi lagi." Arya beku. Mereka saling menatap. Dan dari dalam hutan di depan mereka, terdengar suara langkah kaki lain. Pelan, mengikuti ritme langkah mereka. Padahal tidak ada siapapun di sana. Kabut tipis mulai turun lagi, perlahan menutup jalur di belakang mereka. Kesaksian yang tidak bisa direkam. Kabut tipis yang mengikuti mereka akhirnya pecah ketika suara peluit panjang terdengar dari kejauhan. "Hoi, ada orang di atas!" Suara manusia, nyata. Arya dan Wira berhenti bersamaan. Untuk pertama kalinya sejak memasuki jalur lama, suara itu terasa normal. Tidak bergema, tidak berlapis, tidak seperti berasal dari ruang lain. Dari sela pepohonan, beberapa sosok pria mengenakan rompi relawan SAR muncul. Mereka membawa senter dan radio komunikasi yang berderak halus. Salah satu relawan mendekat cepat. "Mas berdua dari mana? Kami cari dari tadi." Wira hampir terduduk di tanah. "Bang, sumpah, kita juga lagi cari jalan pulang dari tadi." Arya masih berdiri, meski tubuhnya gemetar halus. Ia mencoba menjawab dengan nada profesional yang biasa ia gunakan saat menghadapi situasi lapangan. "Kami masuk jalur lama dari desa bawah. Navigasi kami terganggu." Relawan itu menatap mereka lama, lalu menggeleng pelan. "Jalur lama? Itu sudah ditutup bertahun-tahun, Mas. Banyak pendaki hilang di situ." Arya tidak langsung menjawab. Wira menoleh pelan ke arah Arya. "Ar, gue rasa ini saatnya kita pura-pura nggak pernah punya hobi eksplor jalur misterius." Arya menghela napas pendek. "Gue juga mulai mempertimbangkan pindah konten jadi review kopi." Para relawan membantu mereka turun menuju desa. Langit sudah hampir gelap. Angin lereng Merapi membawa aroma tanah hangat bercampur abu yang samar. Setiap langkah menuruni jalur terasa berat, bukan hanya karena kelelahan, tetapi karena ada perasaan tertinggal di belakang. Sesuatu yang seolah masih menatap mereka dari dalam hutan. Malam sudah turun ketika mereka tiba di desa. Lampu rumah warga menyala redup. Beberapa penduduk berdiri di beranda, menatap mereka dengan ekspresi campuran antara lega dan khawatir. Wira langsung dibawa ke salah satu rumah warga. Tubuhnya mulai menggigil hebat. Keringat dingin membasahi pelipisnya. "Ar, panas banget," gumamnya lemah. Arya duduk di sampingnya, sambil membantu membuka jaket Wira. Seorang ibu desa menempelkan kain basah ke dahi Wira. Seorang pria tua memeriksa nadinya dengan cara tradisional, menempelkan 2 jari ke pergelangan tangan sambil memejamkan mata. Wira tiba-tiba menggeliat pelan. Bibirnya bergerak seperti berbisik. Arya mendekat. "Wira, lu ngomong apa?" Suara Wira nyaris tidak terdengar. Masih buka." Arya merasakan dingin merayap di punggungnya. Beberapa jam kemudian, ketika kondisi Wira sedikit stabil meski masih demam, Arya duduk sendirian di ruang tamu rumah warga. Ia membuka tas dokumentasi. Tangannya sedikit gemetar saat mengeluarkan kamera utama. Arya menyalakan layar monitor. Ia membuka folder rekaman hari itu. File video pasar ada. Durasi hampir 40 menit. Arya menekan tombol putar. Layar hanya menampilkan kabut putih. Tidak ada kios bambu. Tidak ada manusia. Tidak ada sosok tinggi dari kabut. Hanya visual kabut yang bergerak pelan seperti asap. Audio rekaman diputar. Suara statis panjang memenuhi ruangan. Di balik statis itu, terdengar suara samar,
seperti ratusan bisikan yang saling bertumpuk membentuk ritme yang hampir menyerupai kalimat, tetapi tidak bisa dipahami. Arya menatap layar tanpa berkedip. Ia memeriksa metadata file. Waktu rekaman menunjukkan rentang waktu yang tidak masuk akal. Beberapa bagian merekam selama 2 menit, namun timestamp meloncat hampir 1 jam. Arya menutup layar kamera perlahan. Gue gak bisa buktiin apapun. Ia bergumam sendiri. Pintu kayu rumah berderit pelan. Seorang pria tua masuk. Tubuhnya kecil, namun langkahnya mantap. Rambutnya putih tipis, mengenakan sarung dan kemeja lurik tua. Arya langsung berdiri sopan. "Pak?" Pria itu duduk perlahan di depan Arya. "Saya dengar kalian masuk jalur yang tidak lagi dipakai manusia." Nada suaranya tenang, tetapi memiliki tekanan yang sulit dijelaskan. Arya mengangguk pelan. "Bapak tahu tentang pasar itu?" Pria tua itu menatap lampu minyak di sudut ruangan sebelum menjawab. "Di Merapi, ada tempat yang disebut warga lama sebagai Pasar Sewu Bayang." Arya menelan ludah. Tempat itu bukan pasar untuk berdagang barang, tapi tempat makhluk menjaga keseimbangan antara yang hidup dan yang sudah selesai dengan waktunya. Arya duduk kembali, menatap pria itu penuh perhatian. "Banyak yang masuk ke sana?" tanya Arya. Pria tua itu mengangguk pelan. "Beberapa pulang, tanpa ingatan. Beberapa pulang, tapi tidak lagi lengkap. Banyak yang tidak pulang sama sekali." Ia melanjutkan, "Gunung bukan hanya batu dan api. Gunung adalah makhluk tua. Ia menyimpan sejarah manusia, makhluk lain, bahkan waktu itu sendiri." Arya terdiam. Keyakinan rasional yang selama ini menjadi fondasi cara berpikirnya terasa retak. Bukan hancur, tetapi dipaksa melebar oleh sesuatu yang tidak bisa ia tolak. Kalau seseorang sudah melihat pasar itu, apa artinya? Tanya Arya pelan. Pria tua itu menatap langsung ke mata Arya. "Artinya, gunung pernah membuka pintunya untuk kalian." Ruangan terasa lebih dingin. Itu bukan kehormatan dan bukan kutukan. Itu hanya tanda bahwa kalian pernah berdiri di batas yang jarang disentuh manusia. Arya menunduk. Dari kamar dalam, Wira tiba-tiba berteriak. Arya langsung berlari masuk. Wira menggeliat di atas tikar. Napasnya cepat. Matanya tertutup, tetapi air mata mengalir dari sudut matanya. "Jangan beli, jangan, saya nggak punya uang," gumamnya panik. Arya memegang bahu Wira. "Wira, ini gue, Arya." Wira membuka mata setengah. Tatapannya kosong. Mereka manggil. Mereka bilang gue masih utang." Arya membeku. "Utang apa?" Wira menarik napas kasar. "Minuman itu, katanya gue belum bayar." Tiba-tiba tubuh Wira melengkung seperti menahan rasa sakit. Ia menutup telinga dengan kedua tangan. "Rame banget, pasar masih buka." Pria tua masuk perlahan. Ia membawa segenggam abu vulkanik yang dibungkus kain putih. Ia menaburkan abu itu tipis di sekitar kepala Wira sambil melafalkan doa pelan dalam bahasa Jawa halus. Wira perlahan tenang. Napasnya mulai stabil, meski keringat masih membasahi wajahnya. Arya menatap pria tua itu dengan wajah tegang. Dia bakal sembuh. Pria itu menjawab setelah beberapa detik diam. Selama ia tidak menjawab panggilan itu, ia masih milik dunia ini. Arya menatap Wira lama. Menjelang dini hari, Arya duduk di teras rumah sendirian. Udara Merapi terasa dingin menusuk, membawa bau tanah dan abu yang familiar. Ia menatap puncak gunung yang hanya terlihat sebagai bayangan hitam di langit. Pikirannya dipenuhi pertanyaan yang tidak pernah ia izinkan muncul sebelumnya. Apakah semua yang mereka lihat bisa dijelaskan sains? Atau sains hanya menjelaskan bagian dunia yang bersedia dilihat manusia? Tiba-tiba ponselnya bergetar. Notifikasi dari aplikasi penyimpanan rekaman kamera muncul otomatis tanpa ia buka. Arya menggernyit. Ia membuka notifikasi itu. Ada file baru. Nama file, transaksi 01. Durasi,
Arya menahan napas, lalu memutar file itu. Layar menampilkan gambar sangat gelap. Perlahan visual kabut terbentuk. Dari dalam kabut, terlihat bayangan dua sosok berdiri berdampingan. Postur tubuh mereka mirip Arya dan Wira. Lalu muncul suara perempuan tua, serak, berlapis. Pembeli sudah datang, tinggal menunggu pembayaran. Video berhenti. Arya menatap layar dengan tangan gemetar. Tiba-tiba dari dalam rumah, terdengar suara Wira berbicara dengan nada yang bukan suaranya sendiri. Pasarnya belum tutup, Ar. Angin malam bertiup lebih dingin. Dan dari arah gunung, samar-samar terdengar kembali suara keramaian. Seperti pasar yang baru mulai buka. Bayangan yang tertinggal. Langit Yogyakarta sore itu berwarna keemasan pucat. Lalu lintas kota bergerak normal. Klakson kendaraan bersahutan. Aroma angkringan mulai memenuhi sudut-sudut jalan. Dunia kembali terasa biasa. Arya duduk di sebuah kafe kecil dekat penginapan mereka. Laptop terbuka di depannya, menampilkan timeline editing video perjalanan Merapi. Jari-jarinya bergerak cepat, tetapi wajahnya tampak tegang. Di seberangnya, Wira menyesap kopi susu sambil menatap layar ponsel. Ar, Wira memecah keheningan. Menurut lu, konten nyasar ke pasar gaib masih masuk kategori vlog adventure gak? Arya tidak mengalihkan pandangan dari layar. Kalau ada footage-nya, mungkin. Masalahnya, kita cuma punya rekaman kabut dan suara radio rusak. Wira mengangguk pelan. Bagus sih, minimal netizen gak bisa bilang kita setting. Arya menghela napas panjang. Gue justru pengen mereka bilang setting. Wira tersenyum tipis, tetapi matanya terlihat lelah. Sejak turun dari Merapi, lingkaran hitam di bawah matanya tidak pernah benar-benar hilang. Arya memperbesar tampilan metadata video. Ia menelusuri file demi file dengan teliti. Pola anomali waktu semakin terlihat jelas. Ada rekaman berdurasi 5 menit dengan timestamp selisih 2 jam. Ada potongan video yang menunjukkan waktu mundur 40 menit. Ia mencatat semua temuan itu dalam dokumen penelitian pribadinya. Arya tidak pernah mengaku. Tetapi sejak kejadian Merapi, ia mulai membaca literatur yang sebelumnya selalu ia anggap sebagai mitologi tanpa dasar empiris. Kosmologi Jawa. Konsep gunung sebagai pusat keseimbangan alam. Kepercayaan tentang wilayah lintasan antara dunia manusia dan dunia ruh penjaga alam. Ia menatap salah satu catatan yang baru ia tulis. Pasar gaib bukan sekadar fenomena supranatural. Ia mungkin mekanisme simbolik keseimbangan antara eksistensi manusia dan alam. Arya menutup mata sejenak. Rasionalitasnya masih mencoba bertahan, tetapi kini ia tahu ada wilayah pengalaman yang tidak tunduk pada logika linear. Di sisi lain meja, Wira tiba-tiba berhenti menatap ponsel. Ia mengendus pelan udara di sekitarnya. Arya menoleh singkat. Kenapa? Lu nyium sesuatu gak? Arya menghirup udara. Bau kopi sama roti bakar. Wira menggeleng pelan. Bukan, bau dupa. Arya membeku sesaat, lalu mencoba kembali fokus ke layar. Lu masih demam kemarin. Halusinasi olfaktori itu normal setelah trauma. Wira tertawa pelan. Lu kalau panik makin ilmiah. Arya tidak membalas. Wira menatap cangkir kopinya lama. Aroma dupa itu masih samar, seperti ingatan yang menempel di ujung kesadaran. Malam hari, mereka kembali ke penginapan untuk melanjutkan editing. Arya menyalakan kamera utama untuk memeriksa ulang file yang sebelumnya kosong. Ia berharap menemukan glitch teknis yang bisa ia jelaskan secara logis. Wira duduk di kasur, menonton ulang potongan video pendakian awal.
Tiba-tiba, layar ponsel Wira menyala. Notifikasi pesan masuk dari nomor tidak dikenal. Wira mengerutkan dahi. "Ar, ada yang kirim pesan aneh." Arya menoleh. "Apa?" Wira menunjukkan layar. Pesan itu hanya berisi satu file gambar dan deretan angka koordinat. Koordinat tersebut menunjuk ke lereng Merapi. Lebih spesifik lagi, ke jalur lama yang mereka masuki. Arya menelan ludah. Siapa yang kirim? Nomor gak dikenal, gak ada profil, gak ada riwayat. Arya memperbesar gambar simbol yang dikirim. Simbol lingkaran dengan 4 garis melintang, mirip motif perlindungan dalam beberapa manuskrip kosmologi Jawa kuno yang sempat ia pelajari. Jantung Arya berdetak lebih cepat. Simbol ini biasanya dipakai buat menandai batas wilayah gaib. Wira menyandarkan punggung ke dinding. Bagus, berarti kita resmi masuk mailing list dunia lain. Arya tidak tertawa. Mereka memutuskan memutar ulang rekaman pasar yang selama ini hanya menampilkan kabut. Arya menyambungkan kamera ke layar laptop. File diputar. Kabut putih memenuhi layar, bergerak pelan seperti napas raksasa. Audio statis terdengar samar. Arya memperbesar brightness dan kontras gambar. Beberapa detik berlalu tanpa perubahan. Lalu, Wira mencondongkan tubuh. "Ar, pos." Arya menghentikan video. Di balik kabut terlihat sesuatu, samar, seperti siluet atap kios bambu. Arya memperbesar frame itu. Visual tetap buram, tetapi kini pola pasar mulai terlihat, seperti bayangan yang mencoba muncul dari dimensi lain. Audio statis tiba-tiba berubah. Terdengar suara samar, seperti tawar-menawar yang diputar dari jarak sangat jauh. Wira menegang. "Ar, itu suara yang sama." Arya mengangguk pelan. Ia memutar video kembali. Kabut bergerak lebih cepat. Bayangan kios semakin jelas, lalu menghilang lagi. Tiba-tiba muncul siluet 2 sosok berdiri di tengah pasar. Postur tubuh mereka persis Arya dan Wira. Wira langsung berdiri dari kasur. "Ar, itu kita." Arya tidak menjawab. Ia memutar audio lebih keras. Di dalam rekaman, suara perempuan tua terdengar lagi. Serak, berlapis, seolah berasal dari banyak mulut sekaligus. Pembeli tidak pernah benar-benar pulang. Wira merasakan tengkuknya dingin. "Ar, matiin aja videonya." Arya tidak bergerak. Video terus berjalan. Kabut tiba-tiba membuka lebih lebar. Bayangan pasar tampak lebih hidup. Sosok-sosok berjalan, bertransaksi, semua dalam bentuk siluet gelap. Lalu, kamera dalam rekaman seolah bergerak sendiri, mengarah ke salah satu kios. Di sana, berdiri 2 bayangan manusia tanpa wajah. Salah satu bayangan mengangkat tangan, seperti melambaikan tangan ke arah kamera. Laptop Arya tiba-tiba mati. Listrik kamar tidak padam, lampu tetap menyala, hanya layar laptop yang gelap total. Wira mundur 1 langkah. "Ar, gue nggak suka kalau teknologi mulai punya inisiatif sendiri." Arya mencoba menyalakan laptop kembali. Layar menyala, tetapi file rekaman menghilang dari folder. Semua file pasar hilang. Mereka berdua saling menatap. Hening. Beberapa detik kemudian, kamera dokumentasi di meja tiba-tiba menyala sendiri. Lampu indikator rekam berwarna merah berkedip. Arya dan Wira menoleh bersamaan. Tanpa menyentuh apapun, layar kamera menampilkan rekaman live. Padahal, lensa mengarah ke tembok kosong kamar. Namun di layar, yang terlihat bukan tembok. Kabut putih perlahan terbentuk. Suara keramaian pasar terdengar sangat pelan, seperti berasal dari balik kaca tebal. Wira merasakan nafasnya tertahan. "Ar, itu bukan live feed kamar kita." Kabut di layar bergerak, membentuk siluet kios bambu. Lampu-lampu minyak menyala satu persatu. Suara tawar-menawar semakin jelas. Lalu, dari tengah rekaman, terdengar suara berat yang pernah mereka dengar di pasar. Jalur pernah dilalui. Bayangan tidak pernah benar-benar pergi. Wira mundur sampai menyentuh dinding. Arya berdiri membeku. Di layar kamera, siluet 2 sosok manusia muncul lagi.
Kali ini, kedua bayangan itu tidak berdiri berdampingan. Salah satunya terlihat berjalan meninggalkan pasar. Yang satu lagi tetap berdiri di tengah keramaian. Kabut perlahan menutup layar. Lampu indikator kamera padam sendiri. Ruangan kembali sunyi. Wira menatap Arya dengan wajah pucat. "Ar, lu yakin kita berdua keluar dari sana lengkap?" Arya tidak menjawab. Di luar jendela penginapan, angin malam bertiup pelan. Dari kejauhan, samar-samar, terdengar suara keramaian pasar yang baru mulai buka kembali. Oke kawan-kawan, terima kasih ya sudah menyimak cerita kami sampai selesai. Yang belum subscribe, ayo dong. Subscribe dulu, like and share, klik tanda loncengnya, biar nggak ketinggalan cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.